Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Mujarot. Pada kesempatan hari ini saya akan mengenalkan cabang Ngemplak 2 perwakilan Boyolali yang diresmikan pada tanggal 31 Desember tahun 2011 bertempat di Asrama Haji Donohudan dan diresmikan oleh beliau, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Untuk keberadaan MTA Ngemplak 2 beralamat Dukuh Tegalrejo, RT 2 RW 3 Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Untuk kepengurusan saat ini ketua diamanahkan kepada saya, nama Mujarot. Untuk sekretaris diamanahkan Bapak Ari Muttaqin. Untuk bendahara diamanahkan Bapak Ari Setiawan. Untuk pembantu umum Bapak Joko Widodo. Kemajlisan yang mempersiapkan sarana dan prasarana Bapak Sigit Rumpoko dan Bapak Manto. Untuk koordinator Satgas Bapak Jumadi. Untuk koordinator parkir Bapak Sutrisno. Untuk kegiatan majelis, ini kegiatannya kajian ada 2 gelombang. Gelombang 1 itu diadakan Bapak Ibu, harinya hari Sabtu jam 3 sampai selesai. Terus gelombang 2 itu gelombang remaja putra putri, diadakan hari Ahad jam 3 sampai selesai. Terus untuk kelompok kecil Bapak ini diadakan 1 pekan sekali dari rumah ke rumah, jadi keliling antar rumah ke rumah, terus dilanjut piket malam di majelis. Untuk waktu kelompoknya itu ba'da isya. Kalau untuk kelompok ibu itu diadakan 1 bulan sekali, itu keliling juga dari rumah ke rumah. Terus untuk sebulan sekali ada kelompok gabungan yang diadakan di majelis, waktunya jam 3 sampai selesai. Terus untuk gelombang remaja kelompoknya itu 1 pekan sekali, itu waktunya juga ba'da isya sampai selesai, dilanjut piket malam di majelis. Begitu juga Bapak tadi juga begitu, kalau selesai kelompok dilanjutkan piket malam di majelis. Untuk gelombang kelompok remaja putri itu diadakan 1 bulan sekali, diadakan di majelis. Terus kegiatan yang lain di cabang Ngemplak 2 ini punya binaan yang beralamat di Desa Jebol, RT 2 RW 7 Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Untuk hari kajiannya di binaan itu hari Rabu sore ba'da asar sampai selesai. Yang isi Ustadz Ngadino dari Ngemplak 1 dan Ustadz Wiji Muhammad Soleh, Ketua Pimpinan Perwakilan di Boyolali.
rencana nanti akan dijadikan cabang Ngemplak 4. Ya alhamdulillah di cabang Ngemplak 2 ini selama dimulainya binaan sampai sekarang kami bersamai dari kelompok 1 sampai kelompok 7 itu kami gilir untuk membersamai di binaan. Dan insya Allah sampai nanti diresmikan dari cabang Ngemplak 2 akan selalu membersamai kajian di binaan. Untuk kegiatan sosial di cabang Ngemplak 2 ini yang sudah berjalan, ada bakti sosial donor darah. Untuk bakti sosial donor darah di Ngemplak 2 ini termasuk di sektor wilayah Yuna Timur, wilayah Ngemplak. Jadi dari Ngemplak 1, 2, 3 itu berputar, bergiliran. Untuk PMI-nya dari PMI Boyolali, untuk perputaran itu 3 bulan sekali, dari Ngemplak 1, Ngemplak 2, Ngemplak 3. Untuk cabang Ngemplak 2 ini sudah beberapa kali ditempati untuk donor darah. Untuk bakti sosial yang lain, pembagian paket kemerdekaan itu di sekitar wilayah majelis ini ya. Dan juga RT majelis ini, RT depan majelis, juga RT barat majelis. Kemarin membagikan sejumlah 50 paket. Kita bagi 3 RT. Isinya nominalnya 100.000. Untuk isinya ada beras, ada minyak goreng, ada telur, ada gula, dan ada teh dan juga mie. Untuk bakti sosial yang lain adalah pembagian daging kurban. Jadi setiap hari raya Idul Adha di Ngemplak 2 ini membagikan pembagian daging kurban, baik di RT majelis ini, RT depan majelis maupun RT barat majelis. Untuk kegiatan yang lain ada juga TMMD menyesuaikan jadwal dari pusat. Untuk bakti sosial di wilayah majelis ini juga ada bakti sosial kerja bakti di wilayah lingkungan majelis. Itu ya seperti pengecoran jalan, pembersihan rumput-rumput pinggir jalan depan majelis ke timur dan ke barat ini, juga pembersihan rumput-rumput di makam depan majelis. Untuk bedah rumah ada juga dari warga, sudah beberapa kali dilaksanakan. Itu pernah dilaksanakan di rumahnya Mas Ilham Anjasura, pernah di rumahnya Bapak Sartono, juga di rumahnya Bapak Agung Bintoro. Ya alhamdulillah untuk cabang Ngemplak 2 sini untuk kesatgasan alhamdulillah sudah mewarnai. Ada Satgas DRC, ada Satgas Parkir, ada Satgas Relawan, ada Satgas Umum, ada Satgas Protokoler, ada Satgas Bankom, ada Satgas Upacara, ada Satgas SAR, Satgas Ikrom juga ada. Ya dibentuknya satgas-satgas di sini untuk melancarkan dakwah dalam kita berkegiatan baik di cabang maupun kegiatan di pusat. Untuk kegiatan pemuda ada kelompok kecil di majelis, ada kelompok gabungan dengan bapak-bapak satu majelis, ada juga kegiatan kelompok pertemuan gabungan seperwakilan Boyolali. Untuk pemuda ini kebanyakan anak-anak warga, ada juga yang orang tuanya belum ikut ngaji.
Untuk pemuda putra di sini jumlahnya ada sekitar 18. Untuk putranya saja. Untuk putrinya sejumlah 15. Untuk pendidikan di Majelis Implak 2 ini ada pendidikan TPH. Itu dilaksanakan hari Jumat ba'da asar sampai selesai. Untuk yang mengajar ini dari warga, dari ibu-ibu yang kajiannya hari Sabtu itu yang masih usia agak muda lah, yang ya sudah keluarga tapi masih umuran muda. Jadi untuk memberikan materi kepada anak-anak insya Allah bisa nyambung. Itu juga bunda-bunda yang mengajar TPH di Implak 2 itu juga pengajar ya, guru PAUD yang ada di Nogosari 2. Itu ada 2 orang dan yang 3 itu dari warga Ngemplak 2. Untuk Tahsin kemarin sudah diadakan. Beberapa bulan kemarin rencana mau ujian tapi belum terlaksana. Untuk Tahsin ibu-ibu itu hari Jumat ba'da asar sampai maghrib. Terus bapak-bapak nanti 2 gelombang ba'da maghrib sampai jam 8 sampai selesai ya sekitar jam 10. Yang ngajar kemarin Ustadz Abianto dari Ngemplak 1. Untuk belajar Tahsin ini fungsinya ya untuk mempelancar dalam kita membaca Al-Quran. Karena kita di Ngemplak 2 ini ya dalam membaca Al-Quran banyak yang belum lancar. Jadi diadakan Tahsin biar dalam membaca Al-Quran semuanya bisa dengan lancar. Untuk antusias warga sangat antusias, semangat sekali. Kemarin jumlahnya ada 15 untuk ibu-ibu, bapak-bapak kemarin 20-an. Untuk kegiatan olahraga di warga ini ada yang futsal, ada yang main badminton. MTA Cabang Ngemplak 2 perwakilan Boyolali ini berdiri di atas tanah seluas 600 meter persegi dan dibagi menjadi beberapa ruangan. Untuk ruang depan itu ada kantor berlantai 2. Untuk lantai atas itu luasnya 5 meter kali 9 meter dan difasilitasi 1 MCK. Lantai atas ini digunakan untuk kegiatan TPH setiap hari Jumat. Terus untuk lantai bawah ini ada 5 ruang. 1 ruang mimbar, 2 ruang makan, 3 ruang kantor, 4 ruang sekretariat, 5 ruang transit guru daerah. Untuk ruang tengah ini ada aula seluas 9 meter kali 16 meter dan difasilitasi lapangan badminton. Terus untuk sayap kanan ini ada ruangan parkir putri. Untuk sayap kiri ini ada ruangan parkir putra. Terus untuk ruangan yang paling belakang ini ada MCK 6, 3 MCK untuk putri, 3 MCK untuk putra. Terus 2 ada dapur, 3 ada ruang transit nafirin.
Untuk pembangunan gedung ini prosesnya ya kita angkat bersama-sama dengan warga, kerja bakti bersama-sama. Untuk awalnya Majelis Implak 2 ini pembelian tanah 2 sertifikat, masing-masing 300 meter persegi. Nah itu untuk biaya pembelian itu gotong royong bersama warga Ngemplak 2. Untuk prosesnya ya semua warga menabung, menyanggupkan 1 minggu itu berapa, ada yang nominalnya di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Nah setelah proses pembelian tanah selesai, maka setelah diresmikan langsung dibangun gedung ini. Maka dengan berdirinya gedung ini juga kebersamaan warga Ngemplak 2. Dari pagi sampai sore, sore sampai malam selalu bergantian untuk menyelesaikan pembangunan gedung MTA Ngemplak 2 ini. Untuk usaha warga ini berbeda-beda. Pak Soeharto ini usahanya toko besi, juga menyediakan plafon PVC, juga melayani pemasangan, jasa pemasangan atap juga. Ibu Sri Wahyuni ini usaha klinik kesehatan, nama kliniknya Imron Medika. Untuk suaminya dokter gigi, kalau Ibu Sri Wahyuni ini spesialis dokter psikolog. Terus Bapak Agus Setiobudi ini usaha ternak burung puyuh, dan beliau juga salah satu karyawan di salah satu rumah sakit. Terus Bapak Ari Mutakin ini usahanya toko kelontong, sembako dan juga snack. Terus Bapak Samino ini usaha ternak bebek petelur dan juga pembuatan telur asin. Jadi selain ternak bebek petelur juga pembuatan telur asin. Untuk Pak Sigit Rumpoko ini usahanya menjahit bermacam-macam ya baju, ya kaos, ya jahitan yang lain seperti slayer dan juga celana sekolah, itu juga menerima. Terus untuk Pak Sartono ini usahanya di bidang kayu, ya membuat pintu, jendela, meja, kursi dan lain-lain. Terus Bapak Muhammad Hidayat ini usahanya fotokopi dan menyediakan alat tulis, juga melayani figura, piala dan lain-lain. Terus Bapak Wiji Widodo ini usahanya jasa pajak motor dan mobil, juga jual beli besi tua, juga jasa akikoh, menerima pesanan akikoh baik mentah maupun matang. Terus yang selanjutnya Bapak Saroso ini usahanya jual bubur ayam dan nasi liwet, mulai jualan pagi sekitar jam 6 sampai selesai. Jadi selain itu di cabang 42 warganya juga ada yang usaha kerjaannya itu tani, ada juga yang PNS, ada juga yang tukang batu, ada juga pedagang sayur di pasar, ada juga pedagang sayur keliling.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Widodo yang diamanai ataupun menjadi sesepuh di cabang Ngemplak 2 ini. Meskipun usia belum sepuh, namun dari cabang untuk istilahnya perintis ataupun yang awalnya ngaji di cabang Ngemplak 2. Awalnya MTA Ngemplak 2 itu berawalkan dari 5 orang suami istri yang dulunya ngaji di MTA cabang Ngemplak 1, kemudian membuka binaan di Dukuh Ngepreh, Kelurahan Dibal, yang di tempat rumahnya Bapak Hadi Sukamto yang sekarang sudah mendahului kita. Yang awalnya 5 orang, kemudian bertambah seiringnya dengan berjalannya waktu. Dulu awalnya yang mengajak itu dari Pak Ari Mutakin yang sekarang menjadi sekretaris. Dulu yang mengajak Pak Ari Mutakin kemudian dibina oleh Bapak Ustadz Munjazin dari Ngemplak 1, kemudian Bapak Ngadino, kemudian Bapak Santoso. Setelah binaan kurang lebih itu di tahun 2008, pertengahan 2008, sampai diresmikannya itu tahun 2011 di Embarkasi Haji Lonodan. Dulu sebelum mempunyai gedung itu ngajinya masih di suatu rumah di tempatnya Bapak Hadi Sukamto itu. Ngaji kurang lebih 1 tahun di rumah Bapak Hadi Sukamto almarhum. Kemudian dengan iringnya waktu menabung dan sebagainya, alhamdulillah bisa membeli tanah sehingga bisa membuat majelis di Ngemplak 1 yang sekarang bertempat di Tegarjo, Sinton. Ya, kalau pada umumnya para perintis itu juga ceritanya hampir sama, ya ini mungkin diasingkan oleh masyarakat, dianggap tidak umum. Ada yang dari warga itu tidak akan diberi warisan, diancam tidak diberi warisan. Kemudian ada yang dikatakan oleh lurahnya itu tidak umum dan sebagainya. Awalnya pindah ke cabang sini sudah dikatakan seperti itu. Ya, mungkin dari mereka itu menganggap kita itu tidak seperti mereka, dalam artian tidak umum yang biasa untuk melakukan kesyirikan dan sebagainya, kemudian dalam kemaksiatan dan sebagainya, dalam kegiatan masyarakat yang banyak mengandung kesyirikan dan kemaksiatan, kami tidak datang dan tidak mendatangi, sehingga dari mereka menganggap kita tidak umum. Kalau sekarang dengan berinya waktu, mungkin dengan adanya radio dan TV, MTA bisa mengetahui, oh ternyata MTA seperti ini. Kalau masalah perbedaan, sekarang mereka bisa memahaminya. Ya, untuk gedung ini setelah peresmian itu, kemudian mulai sudah menabung, kemudian beli tanah, kemudian membangun. Pertama itu baru yang ini di depan, yang belakang ini, yang aula ini yang pertama. Kemudian yang kantor itu sementara baru dibangun dengan istilahnya semi permanen. Kemudian berjalan waktu tahun 2017 itu alhamdulillah bisa untuk bangun di depan, di kantor itu di lantai 2. Yang awalnya dulu di sini baru lantai 1 di aula ini saja, kemudian dengan berjalannya waktu bisa membangun sampai di lantai 2 di tahun 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Tugiono selaku Ketua RT kalih RT 2 RW 3 wonten Dukuh Tegarjo. Untuk mengenai majelis tafsir Al-Quran yang berada di wilayah RT 2 RW 3 sini sangat bagus sekali, membantu warga baik itu dalam segi kemanusiaan ataupun segi keagamaan. Contohnya ada kegiatan donor darah, salah satu agenda rutin tahunan yaitu memberi paket sembako lebaran kepada kaum-kaum yang membutuhkan khususnya di RT 2 RW 3 sini.
dan saya sangat berterima kasih sekali tanggapan dari masyarakat dengan adanya majelis MTA yang berada di wilayah kami sangat begitu membantu masyarakat sini yang ikut berbaur sama warga sini dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa banyak membantu warga kami begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya ke depan Majelis Implak 2 ini mudah-mudahan semakin banyak warganya, semakin semangat warganya dalam mengaji, dan mudah-mudahan betul-betul mengamalkan hasil kajinya. Jadi tidak hanya datang ngaji, pulang, tapi juga diamalkan dalam keseharian. Harapan kami gitu. Jadi warga Ngemplak 2 dalam mengaji betul-betul bisa mengamalkan hasil ngajinya itu. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan profil cabang Ngemplak 2 perwakilan Boyolali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.